Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ngopas. Jumpa lagi dengan saya Rizal di ngobrol seputar pengawasan. Hari ini kita akan coba mengulik-ulik. Ini sesuatu pemerintah sudah mulai tergelitik gini dengan berita-berita dari partai politik yang sudah mulai mempersiapkan diri. Pemerintah pun juga tidak mau kalah. Pemerintah sudah mulai mempersiapkan diri terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di 2023 dan 2024. Hari ini saya tidak sendiri pastinya. Saya telah ditemani oleh salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Bapak Basriadi MHI. Selamat pagi Pak Bas. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Bas? Baik. Baik Pak Bas, ini pemerintah sudah mulai merespon terkait dengan kesiapan perhelatan pemilu dan pilkada di 2024. Pemerintah sudah menerbitkan edaran Kemendagri mendukung kesuksesan pemilu dan pilkada. Nah, respon Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu pada posisi pengawasan itu seperti apa, Pak Bas? Ya, oke. Terima kasih Saudara Rizal. Bahwa yang perlu kita ketahui bersama sebelum keluarnya edaran pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bahwa telah terjadi dengar pendapat antara Bawaslu, KPU, dan DPR beserta pemerintah membahas persoalan rencana untuk penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024. Dan hari ini mungkin juga kita sudah ketahui bersama melalui media cetak ataupun media online bahwa rencana pemilu tahun 2024 itu untuk pileg pilpres kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Februari dan pilkadanya akan dilaksanakan pada bulan November. Nah, sehingga dengan keluarnya edaran Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, ini diharapkan bahwa pemerintah daerah mau mensupport dan mengkampanyekan juga sekaligus agar masyarakat paham dan sekaligus juga masyarakat mau mendukung proses penyelenggaraan pemilu secara serentak pada tahun 2024 itu dalam bentuk support anggaran kepada lembaga-lembaga pemerintah ataupun kepada lembaga-lembaga non pemerintah seperti ormas ataupun organisasi kepemudaan ataupun organisasi partai politik untuk bersama-sama mengkampanyekan agenda besar negara kita ini, yaitu melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024 ini. Nah, itu harapannya sebenarnya ini dari edaran itu. Ya. Kemudian respon lembaga pengawas pemilu sendiri, khususnya Kabupaten Lombok Barat, menyikapi terkait dengan surat edaran tersebut itu seperti apa, Pak Bas? Itu kesiapan yang perlu disiapkan oleh lembaga pengawas pemilu itu juga seperti apa, Bas? Ya. Kalau kita berbicara kelembagaan, terutama Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu, bahwa setelah keluar edaran Menteri Dalam Negeri ini, nanti di level pimpinan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat bersama kesekretariatannya ya akan melakukan rapat koordinasi. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah mau menganggarkan kampanye agenda besar negara kita ini, yaitu pemilu 2024, sehingga masyarakat paham dan ikut terlibat gitu. Nah, kalau Bawaslu secara kelembagaan pasti akan berusaha untuk mengkampanyekan juga persoalan agenda ini dengan masuk ke partai politik agar mereka memaksimalkan pendidikan politik bagi masyarakat. Terus kita juga akan mendorong Pemda melalui Bakes Bangpol
Kabupaten Lombok Barat agar mereka juga melakukan konsolidasi dengan lembaga-lembaga yang ada di Lombok Barat ini kan. Baik, sejauh ini Pak Bas, apa saja sih upaya yang sudah dilakukan oleh pengawas pemilu khususnya di Kabupaten Lombok Barat untuk mengkonsolidasikan ini terkait dengan surat edaran tadi dengan pemerintah, dengan Pemda? Nah, kalau di level pimpinan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah mencoba melakukan rapat internal, bahwa apa yang harus kita lakukan itu yang pertama kita harus melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, yang kedua kita harus melakukan audiensi juga dengan pimpinan DPR Kabupaten Lombok Barat agar mereka juga mau menganggarkan kan begitu sesuai dengan isi edaran, mau menganggarkan atau menyisihkan sebagian anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang ada di Bawaslu ini. Ya misalnya seperti Bawaslu ingin memaksimalkan proses pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif, atau Bawaslu ingin memaksimalkan pembentukan kampung-kampung pengawasan. Nah, itu rencana kita kan, supaya pemerintah juga mau menganggarkan kegiatan-kegiatan Bawaslu itu. Saya kira itu saja yang mau kita lakukan, audiensi, ya melakukan pendekatan persuasif ke pemerintah daerah baik itu DPR kan begitu. Saya kira itu saja. Di tengah situasi pandemi seperti saat sekarang ini Pak Bas, mengingat ekonomi kita juga sedang lagi terpuruk begitu kan. Mungkin tidak kalau misalnya anggaran ini akan maksimal diberikan kepada Bawaslu untuk mensupport kegiatan-kegiatan Bawaslu atau kegiatan-kegiatan seperti yang Pak Bas bilang tadi, memaksimalkan kampung pengawasan, sekolah kader itu. Nah, bagaimana itu Pak Bas? Ya, kalau selama ini ya, karena pandemi COVID ini sejak tahun 2020 awal ya, ketika kita mencoba melakukan komunikasi dengan Pemda, yang selalu menjadi alasannya adalah persoalan penganggaran ini dibatasi untuk kegiatan-kegiatan di luar penanganan COVID. Ya mudah-mudahan 2022 nanti pemerintah berkenan untuk menganggarkan itu. Yang paling penting adalah kami sebagai pimpinan Bawaslu intens melakukan komunikasi tidak bersikap antipati terhadap penyelenggaraan pemilu untuk selanjutnya. Nah, untuk Bawaslu pasti nanti akan melakukan pendekatan ke parpol atau melakukan koordinasi juga dengan parpol agar mereka juga mau melaksanakan peran-peran yang sudah menjadi amanah yang diamanahkan oleh undang-undang partai politik, bagaimana memaksimalkan pendidikan politik ini ke masyarakat. Kemudian begini Pak Bas, jika hanya partai politik yang memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, posisi Bawaslu itu sendiri itukah hanya sebagai penonton saja kah, atau ikut serta dengan partai politik, atau mungkin tidak ikut bergabung dengan partai politik, mungkin bisa berjalan sendiri begitu kan, untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu bagaimana Pak Bas? Bawaslu ini kan sebagai salah satu lembaga negara, tugasnya hanya sebagai pengawas dalam proses pelaksanaan pemilu. Nah, kalau untuk peran Bawaslu, ya salah satu yang bisa dilaksanakan adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui sekolah kader pengawasan partisipatif ini, supaya masyarakat mau berperan aktif ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu, sehingga kerja-kerja pengawasan ini tidak ansih dilaksanakan oleh Bawaslu, tetapi seluruh elemen masyarakat kita yang ada di Lombok Barat ini, ketika ada pelanggaran-pelanggaran pemilu itu, ada kesadaran yang mereka miliki kan begitu, untuk mau melaporkan pelanggaran-pelanggaran itu ke Bawaslu. Nah, kalau untuk persoalan pendidikan politik ke masyarakat,
ya salah satu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah ya melakukan program-program sosialisasi kan gitu ya, tentang konsep-konsep pengawasan partisipatif ini, karena itu juga adalah bagian dari pendidikan politik. Ya, partisipasi masyarakat ini perlu ditingkatkan kan gitu. Karena banyak sekali juga masyarakat kita yang tidak peduli kan gitu ya terhadap pelaksanaan agenda besar dalam bentuk pemilu ini kan gitu ya. Nah, dengan adanya pendidikan kader pengawasan partisipatif itu, kita berharap masyarakat kita ini mau peduli terhadap itu kan gitu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Berbicara kader partai politik, Pak Bas, sekolah kader itu bukan kader partai politik, sekolah kader ya. Berbicara sekolah kader, sejauh ini efektivitasnya di masyarakat itu seperti apa, Pak Bas? Ya, ini kan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam proses pelaksanaan pemilu ini kan untuk programnya untuk pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif itu kan baru beberapa tahun kan begitu ya. Dan kita di Bawaslu juga dalam proses penyelenggaraan sekolah kader pengawasan partisipatif itu kan bertahap ya, dengan peserta yang terbatas juga karena persoalan penganggaran yang terbatas begitu ya. Nah, tapi kita berharap dengan adanya kader-kader kita yang sudah kita kader kan gitu ya, mau mereka mengkampanyekan itu ke lingkungan mereka, atau mereka mau mengkampanyekan ke kelompok-kelompok mereka tentang keberadaan Bawaslu dan tentang keberadaan mereka juga sebagai bagian dari kader pengawasan partisipatif itu, agar masyarakat tadi juga memiliki kesadaran. Mari Pak Bas, kita sambil ngopi aja, sambil saja Pak Bas. Siap. Sambil ngopi saja. Baik, berbicara soal anggaran, Pak Bas, ini kan di masa pandemi ini pasti anggaran yang diberikan kepada Bawaslu ini kan terbatas, bahkan mungkin sangat minim. Dari Bawaslu sendiri, khususnya Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, jika anggarannya terbatas, itu apa saja program-program unggulan yang akan dilaksanakan untuk memaksimalkan peran Bawaslu atau peran masyarakat dalam proses pengawasan itu, Pak Bas? Program-program unggulannya, nah, misalnya apa begitu kan, terkait untuk memaksimalkan peran aktif masyarakat nih untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran mungkin atau bagaimana, apa saja program-programnya itu, Pak Bas? Program unggulannya. Program unggulan Bawaslu Lombok Barat hari ini. Ya, yang paling banyak ini kan program yang bentuknya formal kan, atau bisa kita sebut formalitas kan gitu ya. Formalitas. Karena persoalannya program-program yang banyak kita lakukan ini adalah ya konsolidasi di tempat-tempat yang formal kan gitu ya. Seharusnya yang harus banyak kita lakukan adalah memang turun secara langsung ke komunitas-komunitas yang ada di Lombok Barat ini kan gitu ya, dengan melakukan pendekatan persuasif, sekaligus kita memberikan pemahaman tentang keberadaan Bawaslu Lombok Barat ini, sekaligus tugas-tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam proses penyelenggaraan pemilu itu kan ya. Nah, itu yang sebenarnya yang harus banyak kita lakukan hari ini, masuk ke dalam komunitas-komunitas atau masuk ke dalam organisasi-organisasi kepemudaan supaya mereka mau terlibat dalam proses pengawasan kan gitu. Kalau untuk program unggulan, nah, kita ini kan sudah ditetapkan jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dari Bawaslu pusat kan begitu. Nah, tetapi sebenarnya ini penting yang penting kita lakukan, yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke kelompok-kelompok pemuda ataupun komunitas-komunitas yang ada di Lombok Barat ini kan, untuk mensosialisasikan tentang pentingnya mereka terlibat dalam proses pengawasan partisipatif. Baik. Sebagai kesimpulan Pak Bas, sebagai penutup, apa sih harapan Bapak atau mewakili lembaga pengawas pemilu di Kabupaten Lombok Barat ini? Apa harapan Bapak kepada Pemda selaku supporting terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun-tahun selanjutnya? Ya, kita
kita berharap sebenarnya Pemda Kabupaten Lombok Barat ini mau menganggarkan ya, kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang akan menjadi agenda dari Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, ataupun menganggarkan untuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh ormas ataupun oleh organisasi kepemudaan ataupun oleh partai politik, karena penting itu untuk dianggarkan dalam rangka untuk membangun kesadaran masyarakat Kabupaten Lombok Barat ini kan gitu. Arti penting proses pelaksanaan demokrasi di Lombok Barat ini. Nah, kita berharap itulah ya, pemerintah kan tidak harus fokus hanya persoalan pandemi, karena juga banyak kegiatan-kegiatan yang harus pemerintah daerah berani anggarkan kan gitu, untuk mensukseskan, apalagi sudah ada edaran tadi kan gitu ya. Ya, pemerintah daerah harus patuh terhadap edaran Kementerian Dalam Negeri ini untuk berani menganggarkan tadi, karena ini penting untuk dikampanyekan kepada seluruh masyarakat, karena itu akan menjadi agenda bersama sekaligus menjadi agenda nasional kan gitu, sehingga agenda 2024 itu bisa berjalan dengan sukses kan gitu ya, aman kan gitu ya. Nah, itu saya kira yang perlu kita sampaikan ke Pemda ini kan. Terima kasih Pak Bas atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Nah, ada satu kesimpulan menarik yang bisa saya ambil dari diskusi pada pagi hari ini, bahwa partai politik itu bahwa pembelajaran terhadap masyarakat itu tidak hanya sebagai tanggung jawab partai politik, melainkan pengawas pemilu juga memiliki tanggung jawab di situ melalui kampung pengawasan partisipatif, melalui kader-kader partisipatif. Nah, itu dia. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi di ngopas-ngopas selanjutnya, ngobrol seputar pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.